Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri Puspita Sari, yang kedua Nia Purwanti, yang ketiga Meida Sari, yang keempat Humairotun Nisa, dan yang kelima yaitu Eva Nila Cahya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian tindakan kelas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas, dosen pengampu Riri Nurhijriani MPD. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pengertian PTK. Trianto tahun 2011, PTK berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Terbagi itu dari 3 kata. Yang pertama penelitian, yang kedua tindakan, yang ketiga kelas. Apa itu penelitian? Penelitian adalah suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Yang kedua tindakan. Tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan tertentu yang dilakukan oleh peneliti, yakni guru. Tindakan diarahkan untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru. Yang ketiga kelas. Kelas menunjukkan pada tempat proses pembelajaran berlangsung dalam keadaan situasi dan kondisi yang real tanpa rekayasa. Menurut Jainal Aqib tahun 2009, PTK merupakan suatu penelitian ilmiah yang dilakukan secara rasional dan sistematis terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru dan dosen atau tenaga pendidik. Kolaborasi atau tim peneliti yang sekaligus sebagai peneliti sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penelitian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, menurut Carr dan Kemis dalam Mulia Sae tahun 2011 mendefinisikan PTK adalah sebuah upaya yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan atau proses kerja, memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, menurut Jainal Aqib tahun 2009, karakteristik penelitian tindakan kelas meliputi 1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. 2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. 3. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 4. Bertujuan memperbaiki meningkatkan kualitas praktik instruksional. Yang kelima, dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. MC Tagrab dalam Trianto 2011 menyatakan bahwa berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang penelitian tindakan kelas ialah 1. PTK adalah suatu pendekatan seperti untuk meningkatkan pendidikan dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan terhadap hasil pendidikan dan pembelajaran. Kedua, PTK adalah partisipatori seperti melibatkan orang yang melakukan kegiatan untuk meningkatkan prakteknya sendiri. Yang ketiga, PTK dikembangkan melalui step spiral
ke planning acting, observasi, replik the real planning. Keempat, PTK adalah kolaboratif, melibatkan partisipan bersama, seperti bergabungnya untuk mengkaji praktek, pembelajaran, dan mengembangkan pemahaman tentang makna tindakan seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan personal guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan personalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Namun, secara rinci, tujuan penelitian tindakan kelas adalah 1. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. 2. Meningkatkan personalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Yang ketiga, yaitu sebagai alat training of service yang melengkapi guru dan keterampilan dan metode baru dalam mengajar. Yang keempat, yaitu sebagai alat bagi guru untuk lebih inovatif dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas. Yang keenam, yaitu meningkatkan personal pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan melalui perbaikan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun PTK atau langkah-langkah saat akan melaksanakan PTK. Adapun beberapa poin yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada plan, yang kedua ada melaksanakan tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada refleksi. Poin pertama itu plan atau perencanaan. Nah, kita merencanakan sebuah rencana yang akan dilaksanakan seperti halnya menyusun RPP dan mempersiapkan lembar kerja. Nah, menyusun RPP ini kan ada dua macam jenis RPP. Yang pertama ada RPPM atau RPPM dan RPPH. Yang pertama RPPH yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan RPPM yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Contohnya dalam satu hari, misalkan di hari Senin temanya yaitu binatang dan subtemanya binatang di air. Nah, sudah sejauh mana pembelajaran kita kepada anak-anak? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah kita susun di RPPH tersebut? Nah, jika belum, berarti kita masuk ke dalam refleksi. Tadi kita sudah masuk ke plan, lalu tindakan dalam melaksanakan apa yang sudah kita susun di RPPH tersebut. Nah, kita ke refleksi. Di refleksi kita mengamati apa yang kurang dan lebih dalam penyusunan RPPH tersebut. Misalkan ini tidak tersampaikan karena kendalanya begini. Nah, kita harus cari solusi bagaimana caranya biar si materi tersebut dapat disampaikan kepada anak-anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus penelitian tindakan kelas. Tahapan yang pertama, tahapan perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghadirkan unsur subjektivitas. Tahapan yang kedua, tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan.
Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus menaati perencanaannya yang telah disusun. Ketiga, tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan yang diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Keempat, tahap refleksi atau reflecting. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Pada tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya, sehingga pada intinya refleksi merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan